Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video materi teorema Pythagoras. Pada video sebelumnya saya sudah menerangkan tentang teorema Pythagoras, bagaimana menentukan panjang salah satu dari segitiga siku-siku menggunakan rumus Pythagoras. Pada kesempatan kali ini, nanti saya lanjutan dari teorema Pythagoras, saya akan membahas yaitu yang pertama tentang triple Pythagoras. Kemudian yang kedua nanti bagaimana menentukan apakah dia segitiga siku-siku, ataukah lancip, ataukah tumpul, menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian yang ketiga, nanti di pembahasan video ini nanti bagaimana menentukan salah satu dari sisi segitiga siku-siku yang diketahui salah satu sudutnya yaitu sudut khusus. Untuk yang pertama, kita mengenal triple Pythagoras dulu. Apakah triple Pythagoras itu adalah tiga bilangan asli yang dapat memenuhi teorema Pythagoras. Jadi di sini ada tiga bilangan asli. Ya, jadi misalnya ini Bu Eri punya tiga bilangan A, B, dan C. Kita tentukan salah satu sisi yang terpanjangnya, misalnya A adalah sisi terpanjang. Dan berlaku rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi ini A adalah sisi terpanjangnya. Kalau dikuadratkan hasilnya ini sama dengan B dan C jika dikuadratkan dan dijumlahkan. Maka dari ketiga bilangan ini, kalau membentuk suatu rumus ini maka disebut triple Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Apakah bilangan berikut termasuk triple Pythagoras? Yang pertama yaitu 6, 8, 10. Yang kedua 5, 6, 9. Yang ketiga 5, 12, 13. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu 6, 8, 10. Apakah ini bilangan triple Pythagoras atau tidak? Langkah pertama kita tentukan sisi yang paling panjang. 6, 8, 10. Yang paling panjang yang mana? 10 ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan sisi terpanjangnya, berarti yang terpanjang ini kita jadikan sebagai A. Dan sisi lainnya ini sebagai B dan C. Jadi ini di sini B-nya 6. C-nya 8. Setelah itu kita tulis rumusnya menggunakan rumus Pythagoras yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Di mana A adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya adalah 10. 10 kuadrat ini jangan dikasih tanda sama dengan dulu. Nanti akhir aja dikasih tanda sama dengan. Kemudian B-nya yaitu 6 kuadrat. C-nya C kuadrat 8 kuadrat. 10 kuadrat yaitu 100, 6 kuadrat 36, dan 8 kuadrat yaitu 64. 36 ditambah 64, hasilnya adalah 100. Jadi sebelah kiri A-nya dikuadratkan 100, sebelah kanan dijumlahkan hasilnya 100. Ternyata hasilnya sama. Jika kiri dengan kanan hasilnya sama, maka 6, 8, 10 adalah memenuhi triple Pythagoras. Kita lanjutkan contoh nomor 2. 5, 6, 9. Langkah pertama kita tentukan dulu sisi terpanjangnya. 5, 6, 9. Yang paling panjang adalah 9. Ini adalah sisi terpanjang. Kemudian kita tentukan A-nya. Berarti A adalah sisi terpanjangnya. Kemudian B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Antara B sama C ini boleh dibolak-balik. Misalnya ini yang B boleh. Ini yang C boleh. Asal A-nya tidak boleh dibolak-balik. A-nya adalah sisi terpanjang. Setelah kita tentukan A, B, C-nya, kita tuliskan rumusnya menggunakan rumus Pythagoras.
A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya adalah 9, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Jadi 9 kuadrat, ini jangan dikasih tanda sama dengan dulu, nanti hasil akhirnya saja. Kemudian 5 kuadrat ditambah C-nya 6 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. 25 ditambah 36, yaitu 61. Sebelah kiri hasilnya 81, sebelah kanan 61. Ternyata hasilnya tidak sama. Karena sebelah kiri dengan sebelah kanan tidak memenuhi rumus Pythagoras, jadi 5, 6, 9 adalah bukan triple Pythagoras. Kita lanjutkan contoh nomor 3. Ini sambil latihan di rumah ya. Coba kita nomor 3 sambil urek-urek biar nanti lancar. Langkah pertama, kita tentukan sisi terpanjangnya 5, 12, 13. Yang paling panjang adalah 13. Ini berarti 13 ini adalah sisi terpanjang. Kita tulis sebagai A. Kemudian sisi lainnya sebagai B dan C. Boleh dibolak-balik. Saya urut saja dari depan ya. Jadi ini B, yang ini C. Setelah itu kita tulis rumusnya. Menggunakan rumus Pythagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya adalah 13, kita tulis 13 kuadrat. Jangan ditulis tanda sama dengan dulu, nanti hasil akhirnya saja. B-nya yaitu 5. Ditambah C-nya yaitu 12. 13 kuadrat yaitu 169. Kemudian 5 kuadrat yaitu 25. 12 kuadrat yaitu 144. Sebelah kiri aja karena tadi sudah dipangkatkan 169. Jangan dikasih tanda sama dengan dulu. 25 ditambah 144 yaitu 169. Ternyata hasil kiri dengan sebelah kanan adalah sama. Kita tulis sama. Karena ini sama, berarti memenuhi rumus Pythagoras. Karena ini memenuhi rumus Pythagoras, dengan demikian bisa disimpulkan yaitu 5, kemudian 12, kemudian 13 adalah triple Pythagoras. Kita tulis triple Pythagoras. Maaf ini tulisannya calon dokter tidak jadi ini. Triple Pythagoras. Nah, untuk lebih mempermudah kalian mengerjakan apakah bilangan itu triple Pythagoras atau bukan, ini Bu Eri punya tabel, bisa dilihat tabelnya. Dan ini adalah beberapa angka triple Pythagoras yang sudah familiar. Nanti tinggal dihafalkan saja. Ya, yang dihafalkan cukup yang ini yang saya tandai warna abu, angka dasarnya aja. Yang pertama 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Menghafalkannya mulai dari angka yang depan aja. 3, kemudian 5, kemudian 7, 3, 5, 7 ganjil ya. Habis itu bukan 9. Ya, sebenarnya kalau ganjil 9, tapi 8. 3, 5, 7, 8. Setelah itu gandengannya. 3 gandengannya sama 45. 5 gandengannya 12, 13.
7 gandengannya 24, 25, 8 gandengannya 15, 17. Jadi misalnya kalian nanti ketemu segitiga siku-siku. Nah, diketahui sisinya misalnya ada sisi 5. Satunya 12. Satunya berapa? Kamu ingat, kamu sudah hafal. Kalau itu ada angka 5, 12. Itu adalah angka salah satu dari triple Pythagoras. Berarti satunya otomatis berapa? 13. Jadi nanti tidak usah menggunakan rumus Pythagoras. Kalau angkanya kalau angkanya di situ kebetulan triple Pythagoras. Untuk menghafalkan angka bawahnya ini tinggal kelipatannya saja. Ya, 3, 4, 5 kelipatannya yang pertama 6, 8, 10. Ini kali 2, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Kalau kali 3, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15. Kali 4, 12, 15, 20. Kalau kali 5 yaitu 15, 20, 25, dan seterusnya. Yang ini jika dikali 2, 10, 24, 26, 5 kali 2, 10, 12 kali 2, 24, 13 kali 2 yaitu 26. Dan seterusnya. 7, 24, 25, 14, 48, 50. Dan seterusnya. Kemudian 8, 15, 17, ini kalau kelipatannya 8 kali 2, 16, 15 kali 2, 30, 17 kali 2, 34. Dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Nah, ini kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Jika ABC adalah panjang sisi-sisi dari segitiga, jadi misalnya ada segitiga diketahui sisinya ada A, ada B, ada C, dan A adalah sisi terpanjang, maka berlaku yang pertama. Jika A kuadrat hasilnya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka jenis segitiganya adalah nanti segitiga siku-siku. Yang kedua, jika A kuadratnya hasilnya nanti lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka nanti bisa disimpulkan segitiganya adalah segitiga tumpul. Yang ketiga, jika A kuadrat hasilnya kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka nanti bisa disimpulkan segitiganya adalah segitiga lancip. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Tentukan jenis segitiga berikut jika diketahui panjang sisi-sisinya. Yang pertama yaitu 4, 6, 10. Yang kedua 9, 12, 15. Yang ketiga yaitu 8, 10, 12. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu 4, 6, 10. Langkah pertama, tentukan sisi terpanjangnya. 4, 6, 10. Yang paling panjang yang mana? 10 ya. Nah, 10 adalah sisi terpanjang. Setelah itu kita tentukan ABC-nya. Berarti yang terpanjang adalah sebagai A. Kemudian sisi lain sebagai B. Dan sebagai C. Setelah itu kita tulis rumusnya dulu. Tanpa ada tanda sama dengan, atau lebih dari, atau kurang dari. Nanti tandanya terakhir. A kuadrat, sebelah kanan B kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya adalah 10 kuadrat, B-nya adalah 4 kuadrat, C-nya adalah 6 kuadrat. 10 kuadrat yaitu 100, kemudian 4 kuadrat yaitu 16, 6 kuadrat yaitu 36. Kita jumlahkan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri aja. 116 ditambah 36 yaitu 52. Ternyata 100 dengan 52 ini tidak sama. Tapi 100 lebih dari 52. Karena A kuadrat di sini lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, ini tandanya lebih dari ya. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa segitiga yang sisinya yaitu 4, 6, 10 jenisnya adalah segitiga tumpul. Yang kedua, ada segitiga sisinya 9, 12, 15. Kita tentukan sisi terpanjangnya, yang paling panjang adalah 15, berarti ini nanti sebagai A. Sisi lain ini nanti sebagai B dan C. Boleh dibolak-balik antara B dan C, tapi A tidak boleh. Jadi B-nya 9. C-nya 12, kemudian tulis rumusnya dulu. A kuadrat, sebelah kiri, sebelah kanan B kuadrat ditambah C kuadrat.
Setelah tulis rumusnya tanpa ada tanda sama dengan, dan lain sebagainya. A-nya yaitu 15, B-nya 9, C-nya 12, dikuadratkan. 15 kuadrat 225, 9 kuadrat 81, dan 12 kuadrat 144. Sebelah kiri ajak 225, sebelah kanan kita jumlahkan. 81 ditambah 144 yaitu 225. Kebetulan sebelah kiri dengan kanan adalah sama. Kita kasih tanda sama dengan. Karena A kuadrat di sini sebelah kirinya A kuadrat, hasilnya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti bisa disimpulkan segitiga dengan sisi 9, 12, 15 ini adalah segitiga apa? Siku-siku. Kita lanjutkan yang C. Segitiga sisinya ada 8, 10, 12. Ini sambil latihan di rumah, ayo kita bareng-bareng ya. Nah, kita bareng-bareng sambil coret-coret nanti biar lancar. Langkah pertama tentukan dulu sisi terpanjangnya. 8, 10, 12. Yang paling panjang yang mana? 12. Kita kasih tanda dulu. Nah, berarti 12 ini sebagai A. Kemudian yang lainnya ini sebagai B dan sebagai C. Ini B, yang ini C. Setelah itu kita tulis rumusnya. Rumusnya tanpa ada tanda dulu, tanda sama dengan dan lain sebagainya tadi. A kuadrat sebelah kiri, sebelah kanan yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya yaitu 12 dikuadratkan. Kemudian B-nya yaitu 8 dikuadratkan. Kemudian C-nya yaitu 10 dikuadratkan. 12 kuadrat yaitu 144. 8 kuadrat yaitu 64. Ditambah 10 kuadrat yaitu 100. Sebelah kirinya aja yaitu 144. Sebelah kanan kita jumlahkan 64 ditambah 100 yaitu 164. Ternyata hasilnya tidak sama ya. Jadi 144 dengan 164 yaitu 164-nya lebih besar. Jadi dari sini bisa dilihat rumusnya yaitu A kuadrat. Ternyata hasilnya lebih kecil. Lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena ini tandanya lebih kecil berarti segitiganya jenisnya segitiga apa tadi? Segitiga lancip. Nah, bisa dipahami ya. Segitiga lancip. Nah. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Yang pertama, segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat. Yang kedua, nanti segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat. Ibu Eri punya segitiga ABC, misalnya siku-sikunya di A. Ada salah satu sudutnya, misalnya di sini B-nya adalah 30 derajat. Di sini C-nya otomatis berapa? 60 derajat ya. Kok bisa 60 derajat? Masih ingat ya? Segitiga jumlah sudutnya adalah 180. Kalau di sini sudah 90, di sini 30, tinggal ngurangi aja. 180 dikurangi 90 dikurangi lagi 30. Hasil akhirnya di sini 60. Tentukan dulu perbandingannya. Untuk mengingat perbandingannya, di depan sudut 30, di sini perbandingannya adalah 1. Di depan sudut 60, di sini perbandingannya akar 3. Dan di depan sudut 90, perbandingannya adalah 2. Ini saya kasih tanda biru ini, perbandingannya ya. Jadi, sisi AC ini ya, dibanding sisi AB yang bawah ini, dibanding sisi BC yang sisi miring ini, perbandingannya adalah
1 akar 3, 2. 1 akar 3, 2. Yang kedua, segitiga jika salah satu segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 45. Misalnya di B-nya di sini 45 derajat. Desainnya otomatis berapa? 180 dikurangi 90 dikurangi 45. Berapa? 45. Nah, jadi misalnya ada segitiga siku-siku kok salah satu sudutnya 45, yang satunya otomatis berapa? 45. Nah, perbandingannya gimana? Perbandingannya di depan sudut 45 di sini adalah 1. Di depan 45 karena ini sama-sama 45. Ini jenisnya segitiga siku-siku sama kaki ya. Karena dua sudutnya ada sama. Di depan 45 yaitu di sini sama yaitu 1 dan di depan 90 yaitu akar 2. Jadi sisi AC banding sisi AB banding sisi BC yaitu 1 banding 1 banding akar 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, pada gambar berikut segitiga ABC siku-siku di A. Saya gambar dulu segitiga ABC siku-siku di A. Ini siku-siku di A ya. Yang lainnya boleh B dan C-nya ini boleh dibolak-balik. Ini saya B-nya di sini, C-nya di sini. Dengan panjang BC-nya 8 cm. Nah, tulis dulu B-nya 8 cm. Maaf, BC 8 cm. Dan sudut B-nya 30 derajat. Di sini B-nya 30 derajat. Hitunglah yang pertama yaitu panjang AB. AB-nya berapa? Yang kedua yaitu panjang AC. AC-nya berapa? Kalau misalnya segitiga siku-siku, kok dua sisinya sudah diketahui, mencari satunya bisa pakai rumus Pythagoras. Tapi ini yang diketahui sisinya hanya satu saja. Apakah bisa pakai rumus Pythagoras? Tidak bisa. Jadi menentukannya pakai perbandingan. Ya. Jadi kalau misalnya sisi BC ini 8 dan salah satu sudutnya 30 derajat, tentukan dulu perbandingannya. Tadi masih ingat ya? Di depan 30 derajat perbandingannya 1. Di depan 60 derajat, di sini otomatis 60 ya, walaupun ini tidak saya tulis, perbandingannya adalah akar 3. Di depan sudut 90 perbandingannya adalah 2. Kita menentukan yang pertama panjang AB. Pakai perbandingan ya. Karena ini yang ditanyakan AB, saya tulis AB bandingkan sama yang sudah diketahui. Sisi yang sudah diketahui yaitu sisi BC. Jadi ini yang mau dicari, bandingkan yang sudah diketahui. AB banding BC sama dengan AB perbandingannya adalah akar 3, tulis. Kemudian BC perbandingannya adalah 2. Kemudian kita tulis angka yang sudah diketahui, AB-nya belum diketahui, sedangkan BC-nya adalah 8, tulis 8, ini ya sisi BC. Sama dengan sebelah kanan ini perbandingannya. Akar 3 per 2. Setelah itu angkanya sudah ditulis. Ada dua perbandingan tinggal kalikan silang. AB dikali 2 yaitu 2AB. 8 kali akar 3 8 akar 3. Sehingga AB sama dengan 8 akar 3. Angka 2-nya pindah. Ini perkalian dipindah menjadi pembagian. Sehingga 8 dicoret dengan 2 atau dibagi, 8 dibagi 2 yaitu 4. Sehingga hasil akhirnya panjang AB yaitu 4 akar 3. Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 yaitu menentukan panjang AC. Sambil coret-coret ya, biar lancar nanti coret-coretnya di rumah. Nah, yang ditanyakan adalah AC. Tulis AC dibandingkan sama yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui yaitu panjang BC. Tulis saja BC dulu. Isinya nanti. Sama dengan tadi AC. AC adalah sisi di sebelah kiri. Perbandingannya adalah 1 per BC adalah sisi miring. Perbandingannya adalah 2. Kita lanjutkan. AC-nya belum diketahui ya. Tulis saja AC. AC per panjang BC-nya adalah 8. Sama dengan
sebelah kanan aja, yaitu 1:2. Setelah 2 perbandingan ini kita kalikan silang ya. AC kali 2 yaitu 2 AC. Sama dengan 8 kali 1 yaitu 8. Sehingga AC sama dengan 8, angka 2-nya dipindah dibagi 2. Sehingga panjang AC 8 dibagi 2 yaitu 4 cm. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh nomor 2. Diketahui segitiga KLM, siku-siku di K. Ini punya segitiga KLM, siku-siku di K. Panjang KL, K sampai L adalah 5 cm. Ini ditulis 5 cm KL-nya, dan sudut L adalah 45 derajat. Ini sudut L-nya 45 derajat. Hitunglah panjang LM. Kalau di sini 45, di sini otomatis berapa tadi? 45 ya. Nah, langkah pertama tentukan dulu, yaitu perbandingannya dulu. Nah, di depan sudut 45, perbandingannya sambil coret-coret ya. Perbandingannya adalah 1. Ini otomatis juga 45. Di depan 45 yaitu perbandingannya 1. Di depan sudut siku-siku atau 90 derajat yaitu akar 2. Nah, setelah itu kita menentukan yang ditanyakan adalah LM. Ya, LM bandingkan sama sisi yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah KL. Sama dengan LM-nya perbandingannya adalah akar 2 per KL-nya perbandingannya adalah 1. LM-nya sisinya belum diketahui, tulis saja LM per KL-nya tadi diketahui panjangnya yaitu 5, tulis 5. Sama dengan sebelah kanan perbandingannya cek ya, akar 2 per 1. Setelah itu 2 perbandingan dikali silang. LM kali 1 yaitu LM sama dengan 5 kali akar 2 yaitu 5 akar 2. Nah, jadi panjangnya L sampai M adalah 5 akar 2 cm. Nah, untuk lebih mempermudah kalian agar nanti bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan tadi, ini Bu Eri punya latihan, nanti silakan dicoba di rumah. Yang pertama, dari tigaan-tigaan bilangan berikut, tentukan jenis segitiganya, apakah segitiga siku-siku, tumpul, atau lancip. Ya, A, B, C, D. Jadi tentukan apakah ini lancip, tumpul, atau siku-siku. Ada 4 soal ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada segitiga ABC, di sini panjangnya 6 cm, ada sudutnya 30 derajat. Tentukan panjang AB-nya berapa. Yang kedua, panjang BC-nya berapa. Gambar kedua, segitiga siku-siku di EF. Di sini sudutnya 45 derajat, di sini sisinya 20 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang DF. DF-nya saja. Ini yang ketiga, segitiganya siku-siku. Siku-sikunya di sini ya di R ya. Lihat ini gambarnya, bisa dibalik ya. Sudutnya 45 derajat, sudut P-nya. Di sini 8 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang PQ. Bisa dipahami ya.
Saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.